Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan bagi kita semua, dimanapun saja kita berada. Pada hari ini, hari Kamis, 2 Februari 2023. Mengawali aktivitas kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 37, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Mari berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari baru, hari karunia Tuhan yang Tuhan perkenankan boleh kami nikmati saat ini. Mengawali seluruh aktivitas kami hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menguasai kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami lewat firman kebenaran-Mu pada saat ini. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami telah siap sedia mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mazmur pasal 37, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, kebahagiaan orang fasik semu. Janganlah marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembiralah karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan, terpujilah Allah. Lewat firman Tuhan pada saat ini kita akan merenungkannya dalam satu tema, tak perlu iri melihat orang fasik. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita melihat orang yang berbuat dosa berhasil dalam hidupnya dan tinggal dalam kenyamanan, sedikit banyak pasti timbul pertanyaan dan juga rasa kesal, marah dan iri. Muncul dalam hati kita, dalam benak kita, mengapa orang yang berbuat tidak benar, orang fasik, hidupnya serasa mujur dan tak punya masalah. Sedangkan saya yang mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh seringkali malang. Namun saat ini mari kita perhatikan firman Tuhan. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Mazmur 37 ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan sekali-kali menganggap Tuhan itu tidak adil. Lalu kita memprotes Dia. Apa yang dinikmati oleh orang fasik, oleh orang-orang yang melakukan ketidakbenaran, itu sifatnya hanya sementara. Dan perbuatannya yang fasik akan mendatangkan jerat bagi diri mereka sendiri. Firman Tuhan katakan kepada kita pada saat ini, karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi.
Jadi, tak perlu marah dan iri terhadap orang-orang yang melakukan ketidakbenaran. Sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita berhak menikmati berkat-berkat Tuhan, asalkan kita tetap sabar dan berdiam diri menanti-nantikan Dia. Bukan terus mengomel, bersungut-sungut, dan mengeluh. Sebab Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Hari ini firman Tuhan memerintahkan kita. Untuk apa? Untuk berhenti marah dan meninggalkan panas hati. Karena kemarahan dan panas hati justru akan memunculkan pikiran dan niat yang jahat dalam hidup kita. Kita tidak perlu merasa iri kepada orang-orang yang berlaku jahat atau berlaku curang. Sebab kata firman Tuhan, mereka akan segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Lantas, bagaimana seharusnya kita selaku orang-orang percaya bersikap dalam hidup kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat firman Tuhan lewat Mazmur 37 ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima pada saat ini. Kita diajak untuk percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang baik. Kita diminta untuk tetap diam di dalam negeri dan berlaku setia kepada Tuhan. Kita diminta untuk terus bergembira karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Kalau itu kita lakukan janji Tuhan, maka Ia, yakni Tuhan, akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan oleh hati kita. Kita juga diminta oleh Tuhan dalam kehidupan kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya dan percaya kepadanya, karena Ia akan bertindak menyatakan yang baik dalam hidup kita, orang-orang percaya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini, kita diingatkan bahwa jalan terbaik mencapai keberhasilan hidup ialah bertekun mengerjakan bagian kita. Sesulit apapun keadaannya, kita diminta untuk tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap setia menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Kita diminta untuk menahan diri kita terhadap amarah, iri hati, cemburu, melihat orang-orang fasik di sekitar kita. Itulah jalan yang terbaik. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita berlakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Nyatakan sikap hidup yang berserah kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita ini di bawah kendali kuasa Tuhan. Tak perlu cemas, tak perlu merasa iri kepada orang-orang yang berlaku jahat dan curang. Karena kehidupan mereka, kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan yang semu. Namun kebahagiaan orang yang terus setia kepada Tuhan adalah kebahagiaan yang abadi. Roh Kudus Tuhan menolong kita semua, memampukan kita semua untuk menjalani hari-hari karunia Tuhan, terlebih khusus sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh belajar merenungkan firman kebenaran-Mu pada saat ini. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan terus mengingatkan kepada kami untuk sepenuhnya menyerahkan hati, pikiran, kehidupan kami hanya di dalam kendali kuasa Tuhan. Kami percaya ketika kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami di bawah kuasa tangan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan bertindak menyatakan berkat dan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami untuk senantiasa mengendalikan amarah, iri hati, kedengkian yang ada dalam hidup kami ketika kami melihat orang-orang fasik yang berhasil dalam kehidupannya. Karena kami percaya ya Tuhan, bahwa orang-orang yang melakukan ketidakbenaran, orang-orang fasik akan menerima kebahagiaan yang semu, karena itu dilakukan bukan atas dasar kehendak Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan sorga,
meteraikan dengan sempurna firman Tuhan ini, sehingga dengan kuasa Roh Kudus kami dapat dimampukan memberlakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Kami berdoa Tuhan di pagi hari ini untuk setiap umat Tuhan dimanapun saja berada dalam menjalani kehidupan keseharian kami. Kiranya Tuhan berkati dalam rencana dan aktivitas yang akan kami kerjakan hari ini. Tuhan kiranya menolong kami, memberikan kami sehat dan kuat, semangat dan sukacita untuk menjalani hari ini di bawah lindungan kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk orang tua kami dimanapun saja berada, yang dalam usia lanjut, kami percaya topangan daripada Tuhan, pengharapan daripada Tuhan boleh menopang kehidupan mereka, boleh menghiburkan mereka, boleh memberikan mereka pengharapan untuk senantiasa menyandarkan kehidupan masa tua mereka di dalam naungan kasih Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat umat Tuhan dimanapun saja berada, yang dalam kelemahan tubuh, baik yang sementara menerima perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Kami percaya lewat kuasa lawatan tangan pengasihan Tuhan, mereka akan menerima kesembuhan. Nyatakan kasih dan mujizat Tuhan bagi orang-orang yang mengalami kelemahan tubuh. Semuanya ini Tuhan, kami tahu ada dalam kendali Tuhan. Mereka boleh merasakan sukacita karena Tuhan menjamah tubuh mereka yang sementara mengalami sakit. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga buat umat Tuhan dimanapun saja berada, yang pada hari ini sementara berusaha mencari pekerjaan. Bukakan jalan dan kemungkinan yang baik Tuhan, untuk boleh kami tempuh, sehingga kami boleh menerima pekerjaan yang kami tahu asalnya daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok-pelosok desa, sehingga mereka mampu dengan hikmat daripada Tuhan bertanggung jawab memimpin bangsa dan negara kami, memimpin daerah kami, sehingga boleh menciptakan damai sejahtera bagi kami masyarakat di tengah-tengah kehidupan yang sementara kami jalani. Terima kasih Tuhan, kami percayakan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya naungan Tuhan berlaku bagi kami, umat-umat Tuhan, dimanapun saja kami berada hari ini. Ini kami Tuhan, doa kami, pengharapan kami, kerinduan kami, kiranya Tuhan mendengarkan dan Tuhan menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah ibadah kita, kiranya Tuhan menolong kita semua menjalani hari-hari baru, hari-hari karunia Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.